Waspada pada intayan dosa. Bacaan Alkitab kita ambil dari 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, sedikit kelalaian bisa membawa kehancuran besar. Dalam kehidupan rohani, dosa seringkali tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dimulai dari hal-hal kecil, diawali dengan sebuah pandangan, kemudian kita mulai memikirkannya, dan kita membuat keputusan. Hal ini tampak sepele, tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan Daud di 2 Samuel 11 ayatnya yang kedua ini. Daud adalah seorang raja yang dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Namun hanya karena satu kelalaian, ia jatuh ke dalam dosa yang sangat besar dan ini berpengaruh besar di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Daud? Di ayat yang pertama dikatakan bahwa biasanya di tahun yang pertama, raja-raja pergi berperang. Kata biasanya, artinya seharusnya Daud ada di medan peperangan. Seharusnya dia tidak berada di istana karena ia adalah seorang raja. Seharusnya ia berperang bersama dengan pasukannya. Tetapi justru ia membiarkan pasukannya berperang di medan peperangan sendirian. Kelalaian yang dilakukan oleh Daud ini membuat ia dalam posisi yang rentan terhadap dosa. Orang yang membiarkan pikirannya kosong akan cenderung iseng. Kemudian ia melihat Batsyeba mandi, dia tidak segera berpaling tetapi ia membiarkan matanya menikmati pemandangan itu. Hal yang paling fatal adalah Daud tidak berhenti di situ. Ia malah membiarkan dirinya dikendalikan oleh perasaan yang menginginkan Batsyeba. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dosa seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Dari mata yang tidak dijaga, kemudian pikiran yang dibiarkan liar, dan hati yang tidak mau dikendalikan. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata bahwa dosa dimulai dari keinginan yang menyeret dan menggoda kita. Ketika Daud tidak mengendalikan keinginannya, dia jatuh ke dalam perzinahan dengan Batsyeba. Awalnya ia hanya melihat, lalu ia bertanya, siapa perempuan itu? Kemudian ia mengundang perempuan itu dan akhirnya ia berbuat dosa. Hal ini menunjukkan bahwa dosa berkembang secara bertahap. Jika kita tidak segera padamkan, kehidupan rohani kita bisa rusak. Nah, akibatnya perbuatan Daud tidak berhenti di dalam perzinahan, tetapi ia juga berlanjut dengan pembunuhan Uria. Kemudian dosa juga memiliki konsekuensi. Daud mengalami hukuman Tuhan. Kita melihat di kelanjutan dari cerita ini, keluarganya mengalami kekacauan. Dan dia harus menanggung akibat dari keputusannya yang salah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dosa selalu mengintai kita ketika kita lengah. Jika kita tidak waspada, kita bisa jatuh seperti Daud. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita dan pikiran kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada dosa. Jangan biarkan hal-hal kecil yang berkembang menjadi dosa besar. Segera jauhi godaan sebelum terlambat. Sadarilah, hidup di dalam ketaatan Tuhan dan berjaga-jaga di dalam doa. Kiranya renungan ini memberkati kita semua dan mengingatkan kita bahwa dosa selalu mengintai kita dan kita akan selalu waspada dengannya. Amin.